Jesus. Ini waktumu Tuhan. Kami memberikan waktu seluas-luasnya buat Engkau bekerja, Roh Kudus. Sebab hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi hamba-Mu yakin, Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang sanggup membebaskan kami dari segala apapun yang selama ini mengikat kami, yang selama ini menghambat perjalanan pertumbuhan rohani kami, yang menghambat pengenalan akan Tuhan. Kami tahu Roh Allah adalah roh kemerdekaan. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Dan kami percaya itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami menawan setiap pemikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami tawan dan kami taklukkannya di bawah kaki Kristus. Dan kami katakan, terjadilah sesuai dengan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Berbicaralah Tuhan, dan biarkan kami memiliki telinga yang sanggup mendengar apa yang sedang Roh katakan kepada jemaat. Izinkan kami punya hati yang mau diajar, mau dibentuk, mau ditegur, sehingga kami boleh selalu didapati sebagai hamba-Mu, anak-anak-Mu yang siap berkata, ya Tuhan, ini kami, utuslah kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Demi nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Come on, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Ngomong kiri kanannya, kamu cantik, kamu ganteng hari ini. Oke, perkenalkan, nama saya Samuel Mulyono. Istri saya ada di belakang ternyata. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai gereja yang mengalahkan maut. Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, pasang sabung pengamanmu karena kita mau terbang sama Tuhan. Amin. Yes, oke, kita buka Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yohanes yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yang sudah dapat bisa ngomong haleluya. Oke. Yang cowok, yang pria, saya minta baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, baca yang wanita. Nanti saya tutup dari ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Ketika Yesus berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, Yohanes 5 ini menceritakan tentang seorang yang sudah sangat lama ada orang lumpuh di dalam kolam Bethesda, bukan di dalam, dekat kolam Bethesda. Ayat Yohanes 5 ayat yang ke-6 dan 8 ini sampai ke-8 ini banyak sekali menggambarkan kekristenan hari ini. Banyak beberapa orang-orang Kristen hari ini punya sikap menunggu. Sama seperti Yesus datang, ini orang sudah 38 tahun lumpuh. Dan Yesus bilang begini, maukah engkau sembuh? Tapi orang lumpuh itu bilang begini, Tuhan, nggak ada orang yang bantu saya. Kenapa? Karena berulang kali ketika malaikat Tuhan menggerakkan kolam tersebut, saya selalu ketinggalan Tuhan. Ini bahasa saya.
Seringkali kita punya sikap yang seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita ditanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima mukjizat? Maukah engkau menerima terobosan? Seringkali kita bertanya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan gak ada yang peduli sama saya. Tuhan gak ada yang peduli. Saya ditinggalkan. Saya nggak ada pegangan Tuhan. Saya nggak ada orang yang menolong saya untuk masuk dan mengalami mukjizat. Beberapa orang Kristen hari ini nggak ada bedanya sama orang dunia, mengandalkan sistem dunia untuk mengharapkan pertolongan Tuhan. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang keterikatan dengan judi online? Halo, ada orang? Berapa banyak hari ini orang Kristen yang kalau kekurangan cenderungnya adalah pinjam dong gope. Halo, ada orang? Berapa banyak orang hari ini orang Kristen yang katanya Kristen, rajin ke gereja, nggak hidup mengaktifkan iman. Ketika Tuhan tantang hidupmu, kamu percaya nggak aku bisa menyembuhkan engkau? Seringkali jawaban kita salah sangka sama Tuhan. Kita menyangka kayaknya pertolongan Tuhan itu harus lewat tangan orang. Halo, Pak, di tempat saya nggak pernah ada KKR, Pak. Jadi saya nggak pernah bisa ngalamin Tuhan. Sering dengar itu Bapak Ibu? Sering? Oh, tenang, saya nggak marah, nggak. Ini saya semangat aja. Seringkali orang-orang Kristen cenderung untuk jatuh mengandalkan segala sesuatu yang berasal dari dunia, apapun situasinya, kelemahan, penyakit, kekurangan finansial, apapun. Padahal firman Tuhan di Matius 16 bahwa ketika Tuhan bilang, aku akan mendirikan gerejaku, Tuhan kasih definisi dan identitas bahwa gerejaku tidak akan pernah dikuasai oleh alam. Apa itu alam maut? Apa itu alam maut? Apa itu alam maut? Kita buka. Matius 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat yang ke-16. Sudah dapat? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu, ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahasa asli dari kata alam maut di sini menggunakan kata menggunakan kata Hades, yang artinya adalah sebuah kondisi kehidupan yang dikuasai oleh segala sesuatu yang sifatnya wicked, jahat. Maut, disembodied spirit, artinya di mana engkau dikuasai oleh berbagai macam roh yang membuat engkau terus mengalami penderitaan. Jadi ketika Tuhan bilang begini, aku akan mendirikan jemaatku,
Identitas yang Tuhan kasih bahwa jemaat Tuhan seharusnya tidak lagi dikuasai oleh apapun yang akan membuat engkau hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kejahatan, hidup dalam penganiayaan, hidup dalam ketertekanan. Ada amin? Nah, Tuhan bilang begini, kalau kamu adalah gerejaku dan itu adalah gereja yang dibangun oleh panggilan Tuhan sendiri, oleh perkataan Tuhan sendiri. Karena ini adalah bicara pengenalan. Petrus ketika ditanya, siapa aku ini? Dari semua murid Kristus, cuman Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias. Nah, Tuhan bilang begini, hei Petrus, yang memberitahukan kepada kamu itu bukan kamu, tapi siapa? Bapakku yang di sorga. Dialah yang mewahyukan. Nah, karena kamu dapat pewahyuan itu, maka kamu Simon bin Barjona, sekarang engkau punya identitas baru. Berubah. Simon artinya apa? Buluh yang gampang digoyang-gayangkan, buluh yang gampang digoncangkan. Nah, Tuhan kasih definisi dan identitas baru. Kamu sekarang Petrus. Petrus artinya apa? Adalah batu karang yang teguh. Nah, karena datangnya pengenalan akan Tuhan yang benar, karena hadirnya dimensi pengenalan akan Tuhan yang benar, karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akhirnya apa? Orang yang tadinya gampang digonjang-ganjingkan, diubah Tuhan menjadi kuat dan gak gampang digoncangkan. Dan firman Tuhan bilang begini, dan kamu Petrus, di atas dasar pewahyuan itu, di atas dasar perubahan identitas itu, kamu tidak akan lagi dikuasai oleh alam maut. Artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mengalami perubahan identitas dari yang gampang sekali digoncangkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini, kalau engkau mengenal Tuhan, kalau engkau datang dan kau mengerti dan Tuhan mewahyukan dirinya dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami perubahan identitas. Ngomong sama saya, perubahan identitas. Perubahan identitas. Engkau akan mengalami perubahan identitas dari yang tadinya gampang digoncangkan. Sekarang kamu akan jadi seperti batu yang tidak tergoncangkan. Kita senang sekali, kita senang ngeklaim firman Tuhan. Aku yakin aku akan dilindungi oleh malaikatmu. Tapi kita nggak senang dengan yang syaratnya, bahwa harus ada perubahan identitas dari orang yang gampang digoncangkan menjadi orang yang teguh dan kuat. Tapi Bapak Ibu, perubahan identitas itu tidak akan pernah terjadi kalau kau tidak mengenal Tuhanmu. Berapa banyak hari ini yang kenal Tuhannya? Kekristenan bukan cuma dirancang untuk cuma jadi sebuah agama Bapak Ibu. Nah. Tapi ini bicara tentang pengenalan yang dalam yang kamu jalani setiap hari. Apa yang kamu putuskan setiap hari? Apa yang jadi acuan ketika kamu mengambil keputusan dalam kehidupanmu? Apakah firman? Apakah pengenalan akan Tuhan? Atau kebiasaan manusiawimu? Di kolam Bethesda ini ada seorang pria yang sudah 38 tahun Bapak Ibu. Lumpuh, gak berdaya. Terjebak, bukan cuma terjebak dalam kelumpuhannya, dia terjebak dalam sebuah kondisi di mana dia hanya berharap bahwa kesembuhan hanya bisa terjadi oleh karena ada malaikat Tuhan yang menggoncangkan air kolam Bethesda. Tapi dia juga terjebak bukan hanya sekedar paradigmanya, tapi dia juga terjebak dalam sebuah kondisi di mana dia bergantung kepada orang. Makanya ketika Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Dia bilang begini, Tuhan, nggak ada orang yang menolong aku. Intinya orang lumpuh ini mau bilang begini, Tuhan, jangan pertanyakan intensiku, aku pengen sembuh, aku pengen ngalami perubahan.
Tapi gak ada orang yang bantu aku. Gak ada orang yang bisa angkat aku, bawa aku berlari, berlomba-lomba. Karena hanya orang pertama saja yang berhasil masuk kolam Bethesda itu yang sembuh. Berapa banyak di antara kita yang hari ini seperti itu? Kita terjebak dalam sebuah rutinitas agamawi, rutinitas kata orang. Kalau aku mau mengalami kesembuhan, kalau aku mau mengalami breakthrough, aku mau mengalami segala sesuatu yang mengalami berkat Tuhan berlimpah, aku harus bergantung kepada orang lain. 38 tahun, Bapak bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, 38 tahun dia terbaring tanpa daya upaya apapun, cuman menantikan pertolongan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan datang. Dan apa yang Tuhan bilang? Tuhan gak tawarkan pertolongan. Dia gak tawarkan, ya aku bantuin kamu berdiri ya, kita lari sama-sama ya, dan nanti kalau kamu nyemplung, kamu pasti sembuh. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tanya, dia tantang, maukah engkau sembuh? Kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa aslinya, saya lakukan beberapa pelajaran dari budaya Yunani kuno. Ini menceritakan pertanyaan maukah engkau sembuh sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang bukan hanya sekedar Tuhan mau berikan kesembuhan fisik, tapi dia mau bilang begini, aku akan siap memberikan engkau sebuah dimensi yang baru, yaitu dimensi yang tidak dapat digoncangkan, sehingga kamu tidak perlu lagi bergantung dengan situasi dan pertolongan orang. Ada kemuliaan Bapa yang akan aku berikan dalam kehidupanmu. Nah, saya percaya bahwa pertanyaan itu pun hari ini diberikan buat Bapak Ibu. Amin. Yesus tidak menunggu air bergoncang. Bahkan Yesus tidak menginisiasi supaya ada orang yang membantu orang lumpuh itu, dan akhirnya orang itu sembuh. Enggak. Justru ketika orang lumpuh itu, karena sudah terkungkung dengan paradigmanya bahwa kalau kesembuhan itu harus dibantu, tapi Yesus langsung mengeluarkan perintah yang ini akan mengubah seluruh kehidupan orang lumpuh tersebut. Yohanes 5 ayat ke-8 bilang begini, bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Artinya apa Bapak Ibu? Bangkitlah. Kalau Bapak Ibu lihat dalam bahasa aslinya menggunakan kata eigere, yang artinya bangkit dari kematian rohanimu. Kata Yunani eigere digunakan dalam banyak ayat untuk menggambarkan sebuah situasi bahwa engkau harus bangkit dari kematianmu. Tuhan nggak salah lihat? Enggak. Kan orang lumpuh ini nggak mati, betul? Tapi kenapa dia bilang, dia pakai kata eigere? Karena kata eigere adalah kata yang sering digunakan untuk berkata bangkitlah dari kematianmu. Kata yang sama yang digunakan ketika Tuhan berkata, hai Lazarus, bangkitlah, keluarlah. Kata yang sama digunakan oleh Yesus kepada orang tersebut, eigere, yang artinya, hei, kamu sudah mati. Tuhan kasih tahu. Tuhan mau kasih tahu, kalau kamu terus mengandalkan manusia, kalau kamu terus mengandalkan sistem manusia untuk menolongmu, kalau kamu terus mengandalkan apa yang ada di dunia ini, kamu akan mati.
Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan menetapkan engkau supaya tidak mati. Amin. Tuhan menantang orang lumpuh ini untuk bangkit dari kematian. Dan angkat tilam itu bicara tentang identitas lama, yang artinya adalah mentalitas korban dan keterbatasan. Jadi ketika dia bangkit, Tuhan mau bilang begini, hei, kamu mati sekarang, tapi aku mau kamu bangkit. Tapi nggak berhenti di situ. Tuhan bilang begini, angkat tilammu. Dan itu bicara tentang apa? 38 tahun kamu tidur di atas sebuah tilam, menunggu pertolongan orang. Sekarang Tuhan bilang begini, bangkit sekarang, keluar dari situasimu, dan sekarang angkat tilammu itu. Artinya apa? Jangan bergantung dengan identitas lamamu. Dan Tuhan bilang begini, selanjutnya, dan berjalanlah. Artinya apa? Ketika kamu keluar dari paradigma lamamu, dari identitas lamamu, sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan, engkau akan berubah. Engkau akan berubah dari yang tadinya mati dan harus tunduk dengan hukum dosa dan maut. Sekarang ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau merdeka dari semua hukum maut, semua hukum kematian yang selama ini mengungkung engkau. Makanya saya mau bilang begini, apapun situasimu, selama engkau sepakat dengan perkataan Tuhan, apapun, katakan apapun, katakan apapun, apapun situasimu, engkau akan terus mengalami yang namanya terobosan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang amin cuma 2 orang. Amin. Sehingga ketika engkau mulai berkata-kata sepakat, karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya maka dia akan berkata-kata. Amsal 4 ayat yang ke-23 ini, barang orang siapa yang suka mengemakan lidahnya akan memakan buahnya. Firman tersebut akan teraplikasi dalam kehidupanmu. Engkau akan mulai berkata-kata ketika firman datang dalam kehidupanmu, dan engkau sepakat dengan firman tersebut, dan engkau mulai berkata-kata. Engkau mulai berkata-kata, bersepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan buat engkau, tentang identitas baru yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Kalau engkau sepakat dengan firman tersebut, maka engkau akan memakan buahnya. Kalau engkau mau mengalami kehidupan, ketika firman datang, mulailah berkata-kata sepakat dengan firman tersebut. Sehingga apa? Sehingga engkau mulai memperkatakan kehidupan terjadi dalam kehidupanmu. Kalau engkau merasa anak-anakmu bahkan sepertinya kayaknya dikungkung oleh masa lalu, oleh kegelapan, oleh pergumulan, kenakalan remaja hari-hari ini, mulailah sebagai orang tua ambil firman Tuhan, bawa itu masuk dalam daftar kasih karunia, bawa firman tersebut dan mulai berkata-kata kepada anakmu. Berkata-kata apa? Berkata-kata firman. Katakan kehendak Tuhan over her life, over his life. Katakan kehidupan. Kenapa? Karena kalau kau mengatakan kehidupan, yang terjadi adalah kehidupan. Karena orang yang suka mengemakan lidahnya akan memakan buahnya. Buah kehidupan adalah kehidupan. Buah kematian adalah kematian. Jadi stop berkata, kamu goblok ya. Jangan kasih definisi kepada orang, anak-anakmu sebagai orang yang goblok. Amin. Mulai bersepakat dengan firman. Kasih nubuatan yang benar. Bapak Ibu, kau orang tua, engkau memiliki kuasa yang menentukan masa depan dari anak-anakmu. Mulai berkata-kata, sepakat dengan firman. Kamu ditetapkan Tuhan jadi generasi yang cemerlang. Kamu ditetapkan Tuhan menjadi bintang di kelasmu. Kamu ditetapkan menjadi orang-orang yang berpengaruh dimanapun engkau berada. Lo, ketika kesepakatan terjadi, ketika Yesus bilang,
berjalanlah. Apa yang dialami oleh orang lumpuh ini? Merangkak pelan-pelan, terus jalan, gitu. Itu begitu? Kita balik lagi ke Yohanes 5. Bangunlah, ayat yang ke-8. Angkatlah tilammu dan berjalanlah, ayat yang ke-9. Baca sama-sama ayat ke-9. 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Nggak salah dengar kita? Nggak salah dengar? Ketika kesepakatan terjadi, ketika firman datang dalam kehidupannya, dia sepakat dengan firman tersebut. Apa yang dilakukan? Dia angkat tilamnya. Artinya apa? Dia sepakat dengan identitas baru. Dia nggak mau terjebak dari situasi yang 38 tahun mengikat dirinya. Dia angkat. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sepakat itu, firman Tuhan bilang, dia berjalan. Saya ulangi sekali lagi. Dia berjalan. Ini ngomong sama saya. Dia berjalan. Ngomong sekali lagi. Dia berjalan. Artinya apa? Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi bukan karena iman hamba Tuhannya, enggak. Tapi ketika engkau bersepakat dengan Sang Firman, engkau menyesuaikan situasi kondisimu, engkau tidak menunda-nunda. Karena saya percaya 2025 ini akan menjadi tahun di mana engkau akan banyak sekali ngelihat banyak sekali mukjizat. Kamu akan banyak sekali ngelihat perkenanan tangan Tuhan terjadi. Apa yang dulu kamu gak pernah kira-kira akan terjadi, kamu gak pernah sangka itu akan terjadi, akan dibuat Tuhan semudah membalikan tangan. Kenapa? Karena ini adalah tahunnya Tuhan akan menuntun setiap orang yang mau percaya kepadanya akan mengalami banyak sekali mukjizat terjadi. Ya, respon yang harus kamu lakukan cumanlah taat. Ngomong sama saya, taat. Ngomong sekali lagi, taat. Karena firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu sesuai yang Dia firmankan hari ini. Berarti kalau firman Tuhan datang hari ini, kamu harus taat hari ini. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, tapi hari ini. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang mau taat sama Tuhan instan. Kenapa engkau ngalamin mukjizat Tuhan? Mungkin karena kamu gak juga instan radikal ikut Tuhan. Karena inilah ketetapan Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia sesuai dengan apa yang Dia firmankan hari ini, maka ini yang terjadi, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun engkau pergi, kau akan diberkati. Keluar datangmu diberkati, pulangmu diberkati. Itu kan doa berkat setiap minggu, betul? Tapi itu terjadi kapan terjadinya? Hari ini, Bapak Ibu. Itu adalah perkataan profetik, perkataan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu dan saya. Kalau engkau mau dengar, kalau engkau mau taat kepada firman Tuhan, maka engkau akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Kalau engkau mau dengar-dengaran, sepakat dengan apa yang Tuhan mau, maka segala sesuatu yang mustahil akan terjadi dalam kehidupanmu. Halo. Amin.
Aminnya masih kecil, masih enggak yakin gitu. Amin. Yakin dong, ini anak terang, kita anak-anak terang. Amin. Sudah terlalu lama gereja terkungkung dalam pasivitas. Nunggu saja pertolongan Tuhan. Kita nunggu hamba Tuhan besar datang, baru kita mau percaya sama Tuhan. Nunggu KKR besar, Benny Hinn datang. Wow, Tuhan aku mau sembuh. Morris Lolo almarhum datang. Oh Tuhan, aku mau diurapi Tuhan. Berapa banyak hari ini yang mau punya iman yang simple. Tuhan, kalau Engkau berkata bahwa aku adalah orang yang berkemenangan, maka aku mau sepakat dengan kata-katamu. Aku akan berkemenangan juga bersama dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang cuma mau percaya saja, just believe. Dibutuhkan orang-orang yang mau punya iman yang simple sama Tuhan. Nggak ribet Bapak Ibu. Tapi dari Yohanes 5 ayat 6 sampai yang ke-8 kita belajar bahwa mukjizat dalam kerajaan Allah bukan sesuatu yang rumit Bapak Ibu. Kita pelajari poin pertama bahwa ada otoritas firman. Nggak peduli kamu berdoa, nggak peduli kamu perlu berpuasa, apapun tidak akan pernah menghilangkan otoritas firman. Ketika firman itu dilepaskan dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Poin yang kedua, mukjizat hanya terjadi ketika apa? Ada respon iman. Siapa yang meresponi? Orang yang taat dan sepakat dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa aslinya, ketika dia bisa berjalan dan diceritakan selanjutnya, orang lumpuh yang 38 tahun ini akhirnya menjadi agen perubahan buat komunitas di mana dia tinggal. Bapak Ibu ditetapkan Tuhan untuk ngalamin Tuhan, bukan supaya kamu feeling good, yes gitu, bukan. Tapi engkau ditetapkan Tuhan untuk jadi perwakilannya di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena lewat engkaulah yang Tuhan impikan terjadi banyak hal. Karena doa Yesus adalah, jadikanlah bumi ini seperti di sorga. Keinginan Tuhan, ultimatenya Tuhan. Ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ingin ada perwakilannya di atas muka bumi ini. Adam pertama gagal, tapi Yesus hadir sebagai Adam yang kedua. Supaya apa? Supaya balikin lagi destinasi kita sebagai umat Tuhan. Lewat hidupmu, lewat perkataanmu, lewat apapun yang kamu pegang hari ini, Tuhan tetapkan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Lihat tanganmu, yuk, lihat tanganmu. Angkat tinggi. Yuk, lihat tanganmu. Taat, brother. Lihat tanganmu, lihat. Lewat tangan itu, Bapak Ibu, Tuhan tetapkan ketika kamu menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Lihat tanganmu lagi, angkat tinggi.
Lewat tanganmu ini, kamu akan berdoa buat orang-orang kerasukan, dan orang-orang kerasukan itu harus sembuh. Yang amin satu orang, amin. Pak, yang kerasukan janganlah Pak. Yang sembuh aja Pak. Enggak Bapak Ibu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Apa itu tandanya? Yes. Ketika engkau sepakat dengan firman, ada orang yang kerasukan di samping kananmu, di samping tetanggamu, kau cuma berkata, "Hei, demi Tuhan yang kusembah, yang namanya Yesus Kristus, sembuh." Dan setan harus pergi seketika. Amin. Dan ketika engkau lihat ada orang sakit, kau nggak cuma bawain buah. Amin. Kamu bisa berdoa buat orang sakit. Demi nama Yesus yang kusembah, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu harus sembuh. Amin. Itulah destinasi yang Tuhan tetapkan buat engkau. Engkau ditetapkan Tuhan untuk jadi representasi, perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Dan ini panggilan terbuka buat setiap orang. Semua orang. Siapapun engkau, apapun situasi kehidupanmu, siapapun, apapun masa lalumu, Bapak Ibu, ini panggilan terbuka buat setiap engkau. Karena ketika Tuhan bilang, I will build my church, dan alam maut nggak akan pernah menguasainya, itu artinya apa? Nggak ada sesuatu apapun yang berasal dari jahat dan kerajaannya akan sanggup menguasai. 1 Yohanes 3 ayat 9. Buka sama-sama. Sudah dapat? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Setiap orang yang lahir dari Allah, yes, tidak berbuat dosa lagi. Yes, Bapak Ibu nggak salah dengar. Ini ketetapan yang Tuhan berikan. Kalau engkau dilahirkan dari Allah, born of God, no one bahasa Inggrisnya, who is born of God practices sin. Kalau kamu sudah dicetak oleh Allah menjadi anak Allah dan memiliki benih kerajaan dalam kehidupanmu, kamu tidak berbuat dosa lagi. Yes, kenapa? Karena benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Artinya apa? Ketika engkau mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Rajamu dalam kehidupanmu, dia hadir dalam kehidupanmu dalam bentuk benih. Benih itu aja cukup Bapak Ibu membuat engkau hidup dalam status tidak dapat lagi berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika Tuhan bilang tidak lagi dikuasai oleh alam maut, artinya kamu tidak lagi dikuasai oleh produk dosa. Saya ulangi sekali lagi. Artinya berarti engkau dan saya ketika dilahirkan dari Allah, kamu punya cetakan tidak akan bisa lagi dikuasai oleh semua produk dosa. Ngomong kanan kirinya.
Hei, dosa tidak lagi bisa menguasaimu. Ngomong kanan kirinya, ngomong. Kenapa? Karena benih ilahi sudah ada di dalam kamu, dan benih itu nggak bisa buat dosa. Jadi pertanyaannya harusnya Bapak Ibu nanya sekarang. Terus Pak, kalau saya saat ini masih buat dosa, gimana dong Pak? Berarti sudah lahir dari Allah? Hah? Sudah belum? Kita seringkali salah sangka baca Alkitab. Oh, tuh nggak apa-apa ikut Tuhan, nggak apa-apa jadiin Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya udah lahir baru, jadi saya mati masuk surga. Padahal surga nggak pernah ditetapkan Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Nggak. Baca Bapak Ibu Mazmur 24, surga itu punyanya Tuhan. Yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita apa? Bumi ini. Makanya Tuhan tetapkan ada langit baru, bumi baru. Itulah yang Tuhan tetapkan buat engkau. Di mana langit dan bumi baru ada situasi di mana Tuhan dan engkau akan memerintah bersama-sama. Nah, hanya orang-orang yang lahir dari Allah, karena Tuhan adalah kudus, maka dia tidak bisa menerima yang enggak kudus. Tapi dia memberikan sebuah solusi. Ada proses yang namanya lahir dari Allah, dicetak oleh Allah menjadi serupa segambar lagi dengan yang maunya Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Saya tutup dengan ayat 2 ayat ini. Yohanes 2. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kelahiran kembali membuat engkau melihat kerajaan Allah. Tapi kelahiran kembali apakah membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah? Belum. Itu hanya cuma membuat engkau melihat. Ada sebuah opsi baru yang namanya kelahiran kembali. Engkau mengalami yang namanya ada sebuah dimensi kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh hawa maut, yaitu hidup di bawah kerajaan Allah. Dah kamu sekarang bisa lihat opsi itu. Makanya Yohanes 3 ayat yang kelima bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di ayat yang kelima diajarkan bahwa bukan hanya sekedar melihat lagi nih sekarang, kamu bisa masuki kerajaan Allah itu ketika apa? Engkau mengizinkan air dan roh mencetak engkau dan melahirkan engkau menjadi pribadi yang berbeda. Air adalah lambang dari firman, roh adalah tambang dari Roh Kudus. Jadi hanya firman dan Roh Kuduslah yang akan membuat engkau menjadi orang-orang yang diubahkan dari yang punya definisi yang lain, punya identitas yang lama, sekarang kamu punya identitas yang baru. Dulu yang kamu suka mabuk-mabukan, suka ngerokok, ketika engkau berjumpa dengan sang firman, firman masuk dalam kehidupanmu, Roh Kudus sudah mulai mengintervensi hatimu, engkau akan diubahkan. Yang tadinya suka mabuk-mabukan dan suka ngerokok, kamu akan mulai berubah, sehingga kamu akan mulai benci dengan segala sesuatu produk dari dosa. Perubahan itu nggak bisa dipaksa, Bapak Ibu. Perubahan hanya bisa terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan firman dan Roh Kudus. Karena hanya firman dan Roh Kuduslah yang akan membuat engkau bukan cuma sekedar melihat, tapi engkau memasuki seluruh dimensi kerajaan Tuhan dalam kehidupan.
Kalau mau lihat anak-anak muda yang mau mencintai Tuhan, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian ikut Tuhan, yang kamu cukup doakan adalah izinkan firman dan Roh Kudus itu menempelak kehidupan mereka. Nggak ada pilihan lain. Yang kamu cukup doakan, Tuhan, izinkan firman-Mu dan Roh-Mu itu yang terus hadir menjumpai setiap anak-anak ini. Kalau kamu mau lihat ada orang-orang berubah, gereja harus sekali lagi ngerti tentang dinamika ini. Bahwa gereja harus mengandalkan firman dan mengandalkan Roh Kudus ketika mereka mau melakukan segala sesuatu. Kalau enggak, gereja cuma akan jadi seperti dunia. Tidak ada bedanya. Padahal Tuhan tetapkan lewat gerejalah perubahan sebuah bangsa harus terjadi. Kalau gereja tidak menyukai kebenaran firman Tuhan, harkat derajat sebuah bangsa tidak akan pernah bisa ditinggikan oleh Tuhan. Karena hanya di atas kebenaran lah harkat derajat sebuah bangsa dapat ditinggikan. Panggilan gereja harus sekali lagi menghadirkan suara kebenaran kepada bangsa ini. Tapi sebelum berjauh ngomong sampai ke sana, Tuhan tantang sekarang kamu dan saya. Apakah siap jadi alatku, kata Tuhan, untuk menghadirkan kebenaran atas bangsa ini? Saya percaya ketika saya berdoa, saya merasa perkataan ini sangat kuat sekali datang. Ini saya catat, sampai saya catat begini. Seakan-akan Tuhan ingin mau bertanya kepada engkau, siapapun engkau hari ini, maukah engkau bangkit dan hidup dalam otoritas kerajaan Tuhan? Kalau engkau mau, Tuhan mau bilang begini, jangan menunggu waktu yang tepat. Jangan berharap pada sistem dunia ini. Dan jangan diam dalam ketidakberdayaan. Inilah waktunya buat engkau bangkit dalam imanmu. Tinggalkan keterbatasan lamamu. Dan jalanlah dalam kuasa kebangkitan Kristus. Karena engkau dan saya ditetapkan Tuhan sebagai gereja yang mengalahkan maut, gereja yang hidup dalam otoritas kerajaan Allah, sehingga mukjizat bukan terjadi karena sistem dunia, tapi terjadi karena gereja sekali lagi mau sepakat bersama dengan Tuhan mendeklarasikan otoritas kerajaan Tuhan atas bumi ini. Berapa banyak di antara engkau yang mau? Kalau engkau mau, saya undang engkau bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Soro kurubu sakarada basakara. Shandara bakaraba mama. Shora papa. Sika mahanta karati karabasuku. Hikara karibahata karabasuku dududus. Makari bahanta karana masaka. Rei mai so makari. Soma ridaba sokori nahamaka rono hanki yaka saaribahana roto kadaha si karadabahanaka. Sesungguhnya Tuhan yang akan membaharui kekuatanmu,
Beberapa engkau yang selama ini mengalami keletihan, kelesuan ketika engkau mengejar Tuhan dan kebenarannya. Seringkali engkau mendapati ada tembok yang sangat tebal, yang sulit untuk kamu terobos. Tuhan mau bilang hari ini buat engkau, aku memperbaharui kekuatanmu dengan kekuatan saya Fajar. Aku yang akan membawamu untuk terus naik dan tidak pernah menjadi turun. Aku yang akan memberikan fata morgana, kepalsuan itu akan lenyap, sehingga yang kau lihat hanyalah kebenaran Tuhan dan firman dan kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan aku akan berikan buat engkau. Siapapun engkau, apapun situasi kondisi yang engkau alami belakangan ini, tidak akan pernah menghentikan kasih dan kebenaran Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini is a divine moment buat Bapak Ibu sekuar hari ini. Dia menantang engkau. Berapa banyak hari ini yang mau mulai hari ini mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan, hanya untuk kebenaran Tuhan, hanya untuk apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan sedang ingin membangun sekali lagi gerejanya yang tidak dikuasai oleh alam maut atas bangsa ini. Bangsa ini sedang kekurangan orang-orang benar, Bapak Ibu. Dan hari ini dia menantang beberapa engkau untuk meresponi firman ini. Koraka rika mahandika soko rika ranama sangka ro mama masia karabahataka ro syakaralahaya. Allah yang mengurapimu, Allah yang melepaskan pengurapan ini. Ini divine moment dalam kerajaan Allah. Ini divine moment, critical moment buat setiap engkau yang mau meresponinya. Inilah waktumu untuk mengalami semua terobosan yang selama ini sudah seperti menjadi langit tembaga dan tanah yang sudah membeku akan dihancurkan, sehingga berkat-berkat Tuhan, seluruh terobosan-terobosan Tuhan yang selama ini tertunda dalam kehidupanmu akan dinyatakan mulai hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapapun yang engkau yang mau masuk dalam kalangan ini, meresponi firman Tuhan, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Syakaralah karabahu, syukurika ribahu, shirakaralalalabah syakaralabasaka, ro rakaralalabasakaradadabasa, rotodododobo sukurudodododobo sakaridabah, ro basikaradanamansa, yengka maku reke rotodododobo. Kalau engkau itu, saya undang engkau yang mengangkat tangan maju ke depan, maju ke depan. Saya rindu berdoa buat engkau. Saya rindu berdoa buat engkau. Kuraka, yo korodododobosaka. Come on, maju ke depan, maju ke depan. Shakaradadadadada, shakaradadadada. Shakaradadadada, Jesus. Oh, semua yang di depan berdoa. Show Tuhan, lakukan sekali lagi sebagaimana yang Kau firmankan Tuhan. Oh, lakukan Tuhan, lakukan Bapa. Yesus. Shama. Yes. Shama. Fire. Api yang membakar, api kasih yang semula membakarmu sekarang. Sama. Oh, bakar. Jesus. Oh,
Jesus, 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 Lord. Allah memanggil engkau untuk datang kembali kepada Tuhan. Aku, kata Tuhan, yang sudah kau tinggalkan bertahun-tahun lalu, aku pernah memanggil engkau untuk mulai berdoa dengan dimensi yang berbeda. Tuhan berkata, aku memanggil engkau sekarang dengan panggilan yang dulu pernah kau tinggalkan. Aku memanggil engkau karena hari ini, kata Tuhan, aku akan membentuk engkau menjadi alat kerajaanku, kata Tuhan. Dan aku yang akan mempromosi engkau. Kau gak perlu cari promosi dari yang lain. Tuhan ingin hatimu lurus, hatimu mengampuni orang-orang yang selama ini membenci, yang kau benci, yang kau simpan. Tuhan mau berkata, akulah Tuhan yang akan membentuk engkau. Akulah Tuhan yang akan membawamu untuk terus berkemenangan. Terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang. Jesus, terima, terima Roh Kudus. Sama, sama, sama. Jesus, Lord, my Erika. Aku sudah melihat apa yang kau nanti-nantikan bertahun-tahun, kata Tuhan. Aku melihat bagaimana kamu seringkali datang, pergi, karena Tuhan yang akan beracara buat engkau hari ini, kata Tuhan. Mulai hari ini serahkan bebanmu, jangan kau tanggung lagi. Serahkan di bawah tahta kasih karunia Tuhan. Karena aku, kata Tuhan, yang akan membawamu ke tempat yang gak pernah kamu bayangkan. Apa yang kau nanti-nantikan, pertolongan Tuhan akan hadir mulai hari ini buat engkau. Terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang. Jesus, Jesus, my God, Lord, Marif, Jesus. Tuhan, kau lihat hati anakmu, Tuhan. Aku berdoa buat dia, Tuhan, supaya apa yang dia alami, Tuhan, kasih yang semula, kekecewaan, informasi palsu yang selama ini menghambat hatinya, aku berdoa, Tuhan, hari ini sekarang kau jamah dia, kau bawa dia mengalami perjumpaan api yang dulu. Sekarang Tuhan berikan buat engkau panggilan untuk menjadi seorang yang bangkit dalam kekuatan roh. Itu sekarang teraktivasi kembali dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, biar apa yang kau sudah lakukan dalam kehidupannya, lanjutkan sekali lagi, Tuhan. Lanjutkan sekali lagi, Yesus. Sehingga apa yang dia perbuat akan kembali mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ada hikmat baru, ada dimensi baru, ada segala sesuatu yang Tuhan tetapkan buat engkau, akan membuat engkau bisa berlari sekali lagi mengejar Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, menguatkan tangannya, lututnya, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, sehingga dia akan berlari dengan kekuatan yang jauh lebih cepat dari apa yang selama ini orang punya. Tuhan memurapi engkau, Tuhan memperlengkapi engkau dengan apinya, dengan kasih yang baru di dalam nama Yesus, Tuhan. Oh, syakarana dalam masa Jesus, Jesus, Lord, Jesus, Jesus. My God, my God. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, Bapak Ibu. Jesus, oh, syakarana nama syukur. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Bapak mau melepaskan berkat dari dalam kerajaan Allah turun atas setiap anak-anakmu di tempat ini. Aku lepaskan, biarlah berkat yang membawa mereka untuk terus menjadi kepala dan bukan ekor, itu terjadi dalam kehidupan mereka. Jika mereka mendengarkan suara Tuhan Allahnya dengan baik-baik dan melakukannya sesuai dengan apa yang difirmankan, biarlah ini yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang diperbuat oleh tangan mereka akan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati datangmu, diberkati pulangmu. Engkau akan disertai oleh tangan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan memagari engkau dan memahkotai engkau dengan kemuliaan Tuhan. Mulai hari ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, karena Tuhan menyertai engkau. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin.